Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan baru dengan pokok bahasan yaitu gravitasi ya. Dan sub pokok bahasan kali ini yaitu uh, gaya gravitasi. Oke, nanti kita di sini akan membahas tentang gaya-gaya yang berhubungan dengan interaksi antara planet-planet atau benda-benda yang besar ya. Sehingga eh, bagaimana itu benda itu bisa berputar menjadi suatu benda besar dan bagaimana benda besar itu bisa melindungi benda-benda kecil yang ada di sekitarnya ya. Ya. Nah, ini pertama kali dikemukakan oleh Isaac Newton ya. Nah, Isaac Newton atau di kita disebutnya Isaac Newton pada Isaac Newton ya. Oke. Lanjut untuk pembahasan. Nah, materi bahasan untuk gravitasi yaitu yang pertama kayak gravitasi, modern gravitasi, kemudian potensial gravitasi, yang keempatnya energi potensial gravitasi, lima energi mekanik, yang enam adalah hukum Kepler, dan yang terakhir latihan soal-soal ya. Nah, latihan soal itu diperlukan untuk supaya kalian itu benar-benar memahami mengaplikasikan konsep ke dalam perhitungan atau pemecahan masalah. Oke, kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama gaya gravitasi. Bayangkan di sini ada dua buah benda, M1 dan M2 ya. Nah, terpisah sejauh R, M1-nya bebas mau berapa pun boleh ya. Nah, yang penting begini. Nah, nanti di sini antara M1 dan M2 itu berinteraksi ya. Berinteraksi dengan gaya yang sama ya. Nah, di sini tidak ada gaya tolak, yang ada gaya tarik menarik ya. Sehingga eh, kita sering mempelajari tata surya kita. Nah, matahari, kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars ya. Nah, di antara di antara matahari dengan planet yang terakhir yaitu Pluto itu ada planet besar yaitu Jupiter. Itu sengaja Tuhan menciptakan atau menempatkan Jupiter di antara planet-planet tersebut. Kenapa? Karena di situ ada interaksi dengan planet Pluto yang terakhir gitu ya. Gitu. Sehingga Pluto tetap berada di sekitar sistem tata surya gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan antara M1 dan M2 di sini tarik menarik. Nah, menurut analisis vektor ini gayanya seperti ini. Nah, ini M1 akan tertarik oleh M2. Nah, menurut M1 arah vektor gayanya ke kanan. Sedangkan untuk bentuk M2 itu vektor gayanya ke kiri. Ya, dia tarik menarik dengan gaya yang sama ya. Gitu. Nah, sekarang besarnya berapa? Untuk interaksi besarnya ini gaya gaya gravitasinya ya. Gaya gravitasi kita ambil notasinya F dari sini. F itu sebanding dengan massa yang berinteraksi. Di sini kebetulan M1 ya. Kemudian gaya juga sama bergantung pada M yang kedua. Besar kecilnya bergantung pada M2. Nah, tetapi nanti gaya di sini bergantung atau berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ini menurut Newton ya. Nah, sehingga nanti persamaan ini boleh ditulis bahwa F itu sebanding dengan M1 M2 per R kuadrat ya, gitu ya. Oke. Nah, sehingga besarnya F itu G besar ya. M1 M2 per R kuadrat, di mana M1 dan M2 itu harus dalam kilogram ya. Kemudian R-nya harus dalam meter. Itu jarak antara dua buah benda. Nah, kemudian nanti F-nya itu ini satuannya Newton. Nah, boleh F ini boleh diganti dengan Fg gitu ya. Nah, ini boleh. G itu menandakan gravitasi itu. Nah, kemudian G itu besarnya 8,887 kali 10 pangkat minus 11 ya. Ya. Newton meter kuadrat per kilogram ya, kuadrat itu. Oke, itu satuan dari G. Nah, kita aplikasikan lagi eh, persamaan hukum gravitasi ini ya, gravitasi umum ya, ke perhitungan lain ya, seperti berikut. Nah, ini saya ilustrasikan tiga buah benda M1, M2, M3 ya. Nah, gitu. Nah, maksudnya begini. Ini sekaligus ya.
M1 dapat gaya dari M2. Menurut M1 berarti ke kanan. Ya, ini gayanya kita sebut F1, 2. Kemudian M1 dengan M3, dia berinteraksi dengan gaya F1, 3 gitu ya. Nah, itu kalau di M1. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, itu kan gaya gravitasi yang bekerja pada benda M2 ya. Nah, berarti M2 tertarik oleh M1. Nah, menurut M2 ke arah kiri ya. Menurut M1 tadi sudah ada ke arah kanan ya. Nah, kemudian notasinya boleh F21, boleh F12, terserah ya. Yang penting ada notasi. Nah, kemudian notasi ini ya sesuaikan dengan keadaan soal atau keadaan pertanyaan. Nah, M2 dengan M3 dia tarik menarik menurut M2 pasti ke arah kanan. Ya. Nah, di sini kelihatan vektor ada yang searah, ada yang berlawanan arah. Nah, di sini juga berlaku bagaimana nih gaya yang bekerja pada eh, apa pada benda satu. Ya. Nah, ini berarti karena F1, 2 dan F1, 3 searah. Nah, ini boleh saja ditulis nanti gaya yang dialami oleh benda M1 atau F1 ya. Ya, F1 itu ke arah kanan pasti ya. Ke arah kanan. Kenapa? Karena resultan antara F1, 2. Nah, ini berarti dijumlahkan F1, 2 ditambah F1, 3 gitu ya. Nah, sekarang untuk benda yang kedua ya di sini untuk gambar yang kedua. Nah, di sini karena F1, 2 dengan F2, 3 berlawan arah, maka F2-nya boleh tulis dulu seperti ini. 2, 3 dikurangi F1, 2. Nah, tanda pengurang berarti dia F1, 2 itu berlawanan ke arah kiri gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Jadi vektor di sini benar-benar digunakan. Nah, apalagi nanti kalau benda-bendanya untuk soal-soal ya membentuk segitiga atau berada di persegi gitu ya. Nah itu harus dihitung ya. Nah yang jelas nanti rumusnya jangan lupa itu G F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat ya. Atau G sama dengan MA MB per R kuadrat AB gitu ya. Oke. Itu permasalahannya ya. Yang penting kalau bendanya lebih dari dua, gambarkan vektornya sebelum kita menghitung ya. Kalau dijumlahkan, dikurang atau diakar hasilnya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, ini kita hadapkan dengan soalnya supaya kalian tuh mengerti ya. Nah, oke. 6, tadi 8,8 ya, 6,67 ya, bukan 8,8, sorry. Oke. Nah, di sini ada apa? G ya. Tadi saya nulis di awal itu 8,8 ya, ibadahnya 6,6 ya. Oke. Diketahui di sini, boleh tertukar ya. Diketahui. Nah, ini M1 itu 66 kg ya. Kemudian M2-nya M2-nya 8 kg ya. Oke. Nah, jarak antar keduanya itu 2 meter ya. Nah, kemudian G-nya G besar di situ 6,67 ya kali 10 pangkat min 11 ya. Min 11. Nah, ini Newton per meter kuadrat ya. Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat ya. Nah, sekarang untuk menghitungnya kalian tidak perlu menggambar sebenarnya. Nah, tetapi untuk jelasnya bolehlah digambar. Misalkan ini M1 ya. Nah, ini M2 gitu ya. Boleh digambar gitu. Nah, dia tarik menarik ini ke arah kanan, ini ke arah kiri gitu ya. Tuh. Maka F-nya itu langsung aja G sama dengan F sama dengan GM1 M2 per R kuadrat ya. Oke. Nah, G-nya kalian boleh masukkan duluan ya atau belakangan. Nah, saya akan kasih contoh belakangan aja. G sebenarnya itu 66 kalikan 8 ya dibagi dengan 2 kuadrat ya. Oke. Nah, berarti di sini coret aja nih atau dulu G kalikan 66 kalikan 8 dibagi dengan 4 ya. Ini coret dengan ini ya. Oke. Nah, nanti diperoleh ini G kali 66 kalikan 2. Nah, berarti 132 ya. 132 G. Nah, setelah ini baru masukkan G-nya. F sama dengan ya, atau FG sama dengan boleh ya. Ini 132 kalikan 6,67 ya.
kali 10 pangkat minus 11 ya. Nah ini harus pakai kalkulator ya. Harus pakai kalkulator. Kenapa? Karena ini kebesaran gitu. Oke, kita pakai kalkulator aja, tidak usah. Ini kenapa? Karena ini latihan. Nah, kalau misalkan nanti ulangan ya, misalkan tidak boleh ya, jangan pakai kalkulator ya. Soalnya nanti guru mungkin memberikan ya soal-soal yang gampang. Ya. Nah, untuk kali ini kita kalikan aja dengan kalkulator. Ya. Nah, nanti diperoleh 880 ya. 800 ya, sorry. Nah, jadi 880 ya. 44 ya. 44 kali 10 pangkat minus 11 ya. 11 ya, Newton. Nah, kalau dibuat desimal ini tadi nanti ini 0,0 ya. 0,0 ya. Nah, kalau dibuat desimal itu 0,0 nah, 0,0 sampai seterusnya ya. Nah, nah ini kalau dibulatkan ini pasti 0. Nah, kenapa? Ini artinya apa nih? Artinya untuk benda-benda kecil itu gayanya tidak ada. Gaya-gaya tidak ada. Kenapa? Nah, bayangkan kalau benda-benda kecil tarik menarik itu tidak akan ada istilah partikel-partikel. Ya, nanti orang dengan orang akan berdempetan ya, akan menempel karena ada gaya gravitasi. Kenapa? Karena eh, kecil nanti untuk benda-benda kecil bayangkan itu pasti akan nempel gitu ya. Ya makanya Tuhan menciptakan gaya gravitasi untuk benda-benda yang besar gitu ya. Tidak akan bisa bergerak kalau gaya gravitasinya antar benda itu ada gitu ya. Cuma nanti gini, kalau ada soal seperti ini, kamu jangan jawabnya nol ya. Emang jawabnya nol gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau dihitung ya emang nol gitu. Oke. Sehingga nanti jawab aja seadanya gitu. Ya, ini saya hapus ini sebagai contoh saja. Ya. Bahwa gaya gravitasi itu baru ada jika masanya besar. Nah, besarnya bagaimana? Nanti di depan ada mungkin ada soal-soal yang berhubungan dengan masa-masa besar. Contoh ya, matahari dengan bumi itu besar kan? Matahari, bumi juga besar. Nah, tapi kalau meja misalkan 40 kilo dengan orang misalkan 80 kilogram itu tidak akan tarik menarik ya. Kalau tarik menarik kita tidak akan mudah ngangkat angkat diri dari kursi ketika kita duduk ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, soal nomor dua nih. Ini langsung ke soal yang agak naik ya. Nah, sekarang berapa ketinggian vertikal di atas permukaan bumi yang diperlukan agar berat sebuah benda tinggal 25% dari berat ketika berada di permukaan bumi. Nah, perhatikan ya. Uh, misalkan ya, misalkan gini, saya aplikasikan seperti ini. Ya. Ini permukaan bumi ini, misalkan ya. Nah, di sini ada seseorang, ada benda nih, bukan seseorang, ada benda nih, ada benda, ya. Nah, jari-jari bumi ini, jari-jari bumi, taruh saja kita sebut R ya. Kita sebut R. Nah, semua ngitungnya dari pusat bumi ya. Nah, ketika di permukaan bumi, nah beratnya F0 misalkan atau W0, W ya. Ketika di permukaan bumi, beratnya adalah W0. Ya. Nah, bagaimana orang itu, apa benda itu ketika berada di ketinggian H atau ketinggian R ya, R berikutnya ya, H. Ini berapa ketinggiannya supaya beratnya tinggal 20%. Jadi nanti di sini W atau F ya, atau F itu tinggal 25%, 25% ya dari berat awal gitu ya. Nah, gitu ya. Tingginya berapa? Ingat semua dihitung dari pusat bumi ya. Nah, sekarang kita punya rumus F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Nah, kemudian M1-nya kita sebut M besar ya, M bumi. Kemudian M2-nya atau boleh tertukar kita sebut M ya, kecil. Nah, sekarang karena di sini yang berubah itu adalah ketinggian,
maka nanti M1 dan M2 itu tidak pengaruh. Maka F hanya bergantung pada jari-jari atau jarak antara benda dengan benda lainnya, ya, gitu. Maka tinggal bandingkan F1 berbanding F2 atau W1 berbanding W2 semuanya. Itu berarti 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat yang kedua. Nah, di mana R1-nya sama dengan R, ya. Dan R1-nya sama dengan R, kemudian di sini R2-nya itu hitungnya dari sini. Dari pusat bumi. Nah, kita sebut R2. Nah, berarti R2 berapa, ya? Gitu. Oke. Tinggal masukkan. Nah, di sini beratnya bisa F, bisa W, ya, terserah. F0 atau W0, ya. Kemudian F2 ini berarti 1 per R kuadrat berbanding dengan 1 per R2 kuadrat, ya. Oke. Nah, ini tinggal berapa? F0 berbanding. Nah, di sini beratnya tinggal 25%. Berarti 25 itu seperempat, ya. Seperempat F0 atau W0. Bukan gampangnya. R kuadrat berbanding 1 per R kuadrat yang kedua, ya. Jadi cara dengan ini, ya. Nah, tinggal 1 berbanding seperempat, ya. Sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per R2 kuadrat, ya. Ujung kali ujung, tengah kali tengah. Nah, daripada nanti 1 per R kuadrat 2 itu sama dengan 1 per 4 kali R kuadrat, ya. Nah, crossing, ya. Berarti R2 kuadrat itu sama dengan 4R kuadrat, ya. Nah, maka R2 kuadrat, ya, itu sama dengan 2R di akar, ya. Oke. Itu 2R dari pusat bumi. Nah, berarti H itu R2 dikurangi R, ya. Karena H itu kan tingginya dari permukaan bumi, ya. Gampang. Maka tinggi benda ketika itu menjadi R dari permukaan bumi, gitu. Itu jawabannya, ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, perhatikan, dua buah benda A dan B 40 kg dan 90 kg terpisah sejauh 20 meter. Tentukan di manakah letak titik yang mengalami gaya gravitasional. Perhatikan, ya. Perhatikan. Kita gambarkan seperti ini. Kita gambarkan seperti ini. Ini ada benda, taruh saja A. Ini ada benda B. Ini berarti 40, ya, kilogram. Kemudian ini 90 kilogram, ya. Nah, dia terpisah sejauh R. Di sini 20 meter. Nah, simpan saja benda yang ketiga. Bebas, ya. Bebas. Di mana saja. Yang penting gini. Simpan dekat benda yang paling kecil. Kenapa? Karena benda yang besar itu akan menguasai medan yang besar atau gaya yang besar, kan? Ya, seperti ini. Kerajaan besar itu kekuasaannya meluas, ya. Kerajaan kecil kekuasaannya itu daerahnya itu kecil pasti. Nah, seperti itu, ya. Pencontohannya nih. Nah, ini taruh saja di sini. Ini benda yang ketiga, ya. Benda yang ketiga taruh saja kita sebut M. Nah, M akan tertarik oleh benda A. Nah, berarti ke arah kiri, kan? Ya. F1 misalnya. Nah, M akan tertarik oleh benda B. Nah, gayanya ke arah kanan, ya. Kita sebut F2. Nah, nanti di sini F1 sama dengan F2, ya. Kenapa? Karena di sini 0, ya. Nah, dari sini ke sini, ya, kita sebut saja X. Nah, dari sini ke sini kita sebut R min X, ya. Nah, berarti F1 itu sama dengan F2. Nah, bagaimana cara memasukkan rumusnya? Berarti nggak gini, ya. G M A kali M per X kuadrat, ya, sama dengan, ya, G M B, ya, kali M per R min X kuadrat, kan, ya. Nah, kalau soalnya bilangan ganda ini gampang sekali. Nah, karena di sini sama, nih, sama, ya udah, nanti kalau pilihan ganda kalian tinggal begini, MA per X kuadrat sama dengan terus MB per R min X kuadrat, kan, ya. Gitu. Nah, ini jalannya.
jalan memudahkan untuk kalian ya. Ini berarti 40 per X kuadratnya. Ini berarti 90 per R min X kuadrat ya. Nah, ini coret kan? Coretnya. Berarti nanti ini di perjalanan bisa diperkecil, bisa diperkecil atau permudah ya. Nih, 4 per X kuadrat sama dengan 9 per R min X kuadrat. Nah, kemudian kiri kanan akar kan. Akar berarti kayak gini itu akar gitu ya. Kalau di akar berarti 2 per X ya. Nah, ini berarti 3 per R min X ya. Nah, jadi makin makin mudah ya. Oh, ini berarti 40. Oh, ini berarti 90. Kalau pilihan ganda, oh ini berarti 4. Oh, ini berarti 9 ya. Berarti kalau diakarkan 2 per X berbanding atau 2 per X sama dengan 3 per R min X. Tuh ya kan udah jelas ya. Nanti nggak? 40, 90, oh berarti 4 dengan 9. Akarkan. Nah, berarti 2, ini 4 diakar berarti 2. X-nya kuadrat diakar berarti X. Berarti 2 per X sama dengan 3 per R min X. Itu kan langsung ke sini. Nah, crossing. Berarti 3X sama dengan 2 kali R min X ya. Berarti 3X sama dengan 2R min 2X. Nah, nanti tinggal 5X sama dengan 2R. Nah, kan makin mudah lagi ya. Kalau pilihan ganda nih. Nah, berarti nanti X itu 2 kali 2 ya, 10 ya, dibagi dengan 5. Coret nih. Berarti titik yang mendapat gravitasional di antara kedua benda A dan B yaitu 4 nih. Ini 4 kali 2, 8 meter. Nah, letaknya 8 meter sebelah kanan A ya. Atau berapa? Atau 12 meter sebelah sebelah kiri B ya. Gitu. Itu untuk soal yang ketiga. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 ya. Nah, di sini ada dua buah benda seperti yang tadi ya. Dua buah benda tarik-menarik ya dengan gaya 150 Newton ketika berada pada jarak R. Ya. Nah, tentukan gaya tariknya sekarang jika keduanya terpisah sejauh R. Nah, kalau kalian menghadapi pilihan ganda seperti ini, dua R-nya kuadratkan aja. Duanya kuadratkan, kemudian dibagikan ke 150 ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, saya jawab begini. Gambar mula-mula begini gambarnya. Ini benda. Misalkan benda 1 M1 ini, ya. Ini misalkan M2. Nah, mula-mula jaraknya R1 ya. Kita sebut R. Nah, ternyata gayanya F1 150 Newton. Nah, sekarang bagaimana nih? Kalau keduanya terpisah ya, terpisah menjadi jaraknya 2R. Nah, gayanya berapa? Gayanya berapa? Nah, karena yang lainnya tetap, M1, M2 tetap, maka yang tadi F itu hanya bergantung pada 1 per R kuadratnya atau bergantung pada R kuadrat. Nah, berarti bandingkan F1 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat yang kedua. Ini F1-nya berapa? 150. Ini F2-nya ditanya. Ini berarti 1 per R kuadrat. Nah, berbanding dengan 1 per 2R kuadrat ya. Ini. Oke. Nah, ini berarti 150 berbanding F2 itu sama dengan 1 per R kuadrat. Nah, berbanding dengan 1 per 4 R kuadrat. Ya, coret ininya. Nah, maka 150 berbanding F2 ya sama dengan 1 banding seperempat. Ujung kali ujung, tengah kali tengah. Berarti F2 sama dengan seperempat kali 150 ya gitu. Tuh. Nah, berarti nanti F2 itu berapa? 150 per 4 ya. Ya. Nah, F2 itu tinggal dibagi aja 150 berarti 30 ya. 30 berapa gitu ya. Ini 70 yang per 2 berarti 30 37 ya. Ini apa? 70 ini dibagi 2 ya.
35, 75 bagi 2. Berarti berapa gitu. Gampang ya. Ya. Itu jawaban untuk yang keempat ya, soal yang keempat ya. Atau misalkan saya mau pakai desimal boleh ya, bagi 4 aja gitu. Ya. 37,5 nih hasilnya ya. 37,5 Newton. Nah, itu ya. Itu gaya tarik menarik ya. Tidak, awas, tidak ada tolaknya di sini. Oke. Gampang kan? Sekarang soal yang kelima nih. Ini sama seperti yang tadi, mirip dengan yang tadi ya. Ini dua buah benda tarik menarik, bukan trik ya. Tarik menarik dengan gaya 200 Newton ketika keduanya terpisah sejauh R. Tentukan gaya tarik menariknya antara keduanya sekarang jika jaraknya menjadi seperat kali semula. Kuadratkan. Nah, kalau seperempat kuadratkan, berarti 1/16 kan kalikan ya. 16-nya kalikan ke 200 ya. Buktikan di sini ya. Oke, kita jawab ya. Kita jawab gini. Nah, berarti F hanya bergantung pada R kuadrat ya. Nah, berarti tinggal masukkan F1 berbanding F yang kedua, awal dan akhir, itu 1/R kuadrat 1 berbanding 1/R kuadrat yang kedua ya. Nah, ini berarti 200 ya. Ini 200 berbanding F2 sama dengan nih. Nah, ini berarti 1/R ya, kuadrat. Nah, ini berbanding dengan 1/4 ya, R kuadrat. Ya. Kuadrat kan seri, kuadrat kan di luar. Ya. Nah, nanti kita peroleh bagaimana? Begini. Berarti ini 200 berbanding F2 sama dengan 1/R kuadrat berbanding dengan, nah ini 1/16 ya, kali R kuadrat. Coret nih. Maka ini hasilnya 200 berbanding F2 sama dengan 1 berbanding 16. Nah, berarti F2 sama dengan 16 kalikan 200 ya. Berarti 3200 ya. Newton gitu ya. Lebih gede ya karena saling mendekat gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan lebih jauh kuadratkan, bagikan. Lebih dekat kuadratkan, kalikan. Yang dikalikannya yang pernya ya. Seperti ini. Misalkan jadi setengah, berarti kuadratkan berarti seperempat. Nah, 4-nya kalikan 200. Kalau menghadapi pilihan ganda ya. Oke. Mudah-mudahan dengan tampilnya 5 soal ini kalian mendapat pencerahan ya, lebih mengerti lagi dan mampu mengaplikasikan rumus-rumus ke dalam perhitungan kalau menemukan soal yang sejenis ya. Oke. Dan kalau benarnya lebih dari 2, tolong gambarkan supaya nanti kita bisa menentukan di jumlah atau di akar atau di kurang, itu gaya yang bekerja pada benda yang ditanya. Oke. Nih, seperti yang ini ya. Tentukan gaya yang dialami benda M1 seperti pada gambar di bawah ya. Nah, di sini berarti kita akan membahas tentang benda yang pertama, gayanya. Ya. Untuk gaya seperti ini. Oke. Nanti benda 1 mendapat gaya dari benda dari 2. Arahnya kemana? Ke kanan. Taruh saja F1, 2. Nah, benda 1 juga dapat gaya dari mana? Dari 3. Arahnya kemana? Ke kanan. Ya. Dengan F1, 3. Ya. Nah, karena searah, maka gini ya. Dijumlahkan. Ini 1, 2 ya. Nah, berarti cari dulu F1, 2. Cari F1, 3 ya. Nah, jawab ya. M1, 2 langsung aja. Nih G ya. G M1 M2 per R kuadrat. Nanti G-nya belakangan aja dimasukkannya ya. Kemudian di sini G 20 kalikan dengan 50 ya. Dibagi dengan 10 kuadrat ya. 10 kuadrat berarti 100 ya. Nah, udah. Ini di bawah 100, di atas ada 100, nolnya 2 ya. Berarti tinggal 10 G ya. 10 G. Nah, bisa nggak? Nah, kemudian F13 sama. Nah, tinggal G M1 M3 per R kuadrat.
Nah, ingat di sini jaraknya tidak lagi 10, tapi 20 ya. G 20 kali dengan 30 ya, dibagi dengan 20 kuadrat ya, karena dari M1 ke M3 ya. Itu berarti ini eh, G 600 ya. Nah, dibagi dengan 400 ya coretnya. Maka diperoleh 6 dibagi 4 1,5 ya, 1,5 G itu ya. Jadi makin jauh makin kecil, maka Tuhan menempatkan Jupiter ya, Jupiter di antara susunan planet ya, supaya nanti matahari dengan Pluto itu gaya tariknya kecil, nah akan diperkuat oleh gaya tarik Jupiter terhadap Pluto. Begitu ya. Nah, itu aplikasinya. Nah, sekarang untuk soal yang keenam di sini F1 itu berarti F12 ditambah F13 ya. Nah, ini berarti G, nah dalam kurung di sini 10 ditambah 1,5 ya. Nah, kalian boleh menggunakan gini, berarti 11,5 G ya. Nah, atau F1 itu tinggal 11,5 kalikan 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Nah, silakan kalikan berapa ya? Newton ya. Tuh, ini variasi untuk soal gravitasi dengan benda yang lebih dari 2. Oke, gambar dulu baru dikerjakan. Oke. Nah, itu soal yang keenam ya. Mudah-mudahan lebih memahami ya, menambah pengetahuan kalian dan pengalaman untuk mengerjakan soal. Ya. Next video kita akan membahas tentang medan gravitasi ya. Ya. Terus selanjutnya ini hubungannya dengan gaya gravitasi. Akan mudah ketika kalian mengerti dengan pembahasan gaya gravitasi.